Iya Mas, kalau kondisi sekarang teman-teman itu kan membuat produk itu relatif lebih mudah ya sekarang Iya, ya. iya. Tapi membangun pasar ini yang sulit. Hmm. Nah, definisi market harus jelas geografis, demografisnya. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Iya, iya. Nah, kalau bicara kuantitatif, maka terdefinisi berapa jumlahnya, Size marketnya berapa? size marketnya berapa, di mana sebarannya, Iya, iya, iya. terus yang mana yang mau kita kerjakan dulu. Oke. Oke. Masih Kalau ada tadi kan lagi udah nih. ingin. Iya. Kalau sudah ingin, pastikan dia beli, Oke. terjangkau. Iya, karena ada barangnya, maka dia ada keinginan, ada barangnya, terus dia beli gitu ya. Iya. Nah, di langkah ini, disinilah Titik krusialnya ya. titik krusialnya R&D produk, R&D market, R&D distribusi itu dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, salam sahabat bisnis Nusantara. Nusantara. Kita ketemu lagi. Gimana Mas Wicak hari ini? Alhamdulillah semangat Semangat. setelah liburan Pak Yurif. Ini setelah kita merayakan 17 Agustus ini. Ya, ini ada yang WA ke saya ini Mas. Kalau kita ini mengadakan peringatan 17 Agustus di tingkat RT RW itu nih Mas. Kita kalau ngadakan acara kan iuran, Pak. Oh. Tapi kalau pejabat itu ngadakan acara 17 Agustus dibayari oleh negara. Ada aja. Kita tidak pernah kepikiran itu loh. Iya. Ini warga kita lucu-lucu. Ya, jadi pebisnis memang harus banyak berkontribusi Pak Yurif. Iya. Dengan caranya masing-masing. Iya. Kontribusi ke warga maupun kontribusi ke negara. Iya. Ini teman-teman pebisnis pasti banjir proposal kan ya, bulan ini ya kan. Iya. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kompetensi kita supaya kita survive dan struggle Pak. Oh iya, semakin kita ini omsetnya naik, profitnya naik, berarti kontribusi kita kepada masyarakat dan negara meningkat. Amin. Nah, gimana caranya? Mari kita bahas Mas ini Mas. Ya, oke. Apa ini yang perlu kita sampaikan kepada sahabat bisnis Nusantara ini? Ya, kalau beberapa episode kemarin kita sudah membahas bagian fundamental keuangan. Ya. Lalu tempo hari kita juga sempat meskipun nggak terlalu dalam, tapi kita sudah membahas juga fundamental produk ya Pak Yuri. Iya. Tentang bagaimana kita bisa mendevelop produk supaya tetap bisa sustain, ya, sustainability-nya bagus gitu ya. Nah, tentu yang terkait dengan itu, sustainability produk itu kan sangat tergantung dengan pasar, demand pasar. Oleh karena itu kita kayaknya lebih menarik kita membahas tentang bagaimana membangun market atau membangun pasar. Ya, iya Mas. Kalau kondisi sekarang teman-teman itu kan membuat produk itu relatif lebih mudah ya sekarang ya. Tapi membangun pasar ini yang sulit. Karena kalau kita melihat kan banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang menawarkan untuk menjadi maklon gitu ya. Sampai di risetkan, sampai perizinan itu lebih mudah. Tapi yang sekarang ini lebih sulit, gimana caranya menciptakan pasar ini dari produk yang semakin mudah, tapi pasar ini semakin crowded gitu kan. Nah ini mungkin perlu kita ulas. Kita ulas. Nah, monggo mungkin Mas Wicak bisa menyampaikan ini gimana caranya mendevelop pasar ini ya. Ya. Baik, untuk sebagai prolog Pak, sebelum kita diskusikan lebih jauh ya. Jadi pasar ini ada dua. Pasar yang perlu kita bangun atau pasar yang kita ciptakan. Gitu. Kalau belum ada pasarnya, perlu kita ciptakan. Nah, kalau sudah ada pasarnya, nah hanya perlu kita develop aja pasarnya. Gitu. Jadi ada dua ya. Pertama menciptakan pasar, yang kedua membangun pasar. Membangun pasar. Pasar buat apa? Buat bisnis dan produk kita. Kan gitu. Ya kan. Nah,
Tentu yang paling gampang kita masuki kalau pasarnya itu sudah ada. Ada apanya? Ada demand-nya. Gitu. Ada demand-nya, ada permintaannya, ada kebutuhannya. Gitu. Permintaan itu kan dibangun seperti kemarin kita bahas, permintaan pasar itu dibangun oleh dua hal, satu keinginan, yang kedua kebutuhan. Jadi kalau sudah ada permintaan, tinggal kita bangun bagaimana permintaan dari pasar itu, dari konsumen atau dari masyarakat konsumen itu permintaan itu adalah permintaan atas barang kita, gitu, atas produk kita yang kita tawarkan. Gitu. Bukan produk kompetitor, kan gitu. Ya kan. Jadi ada dua tahapnya. Tahap yang pertama mendevelop pasar atau membangun bisnis kita di pasar yang sudah ada, dan yang kedua menciptakan pasar ketika pasar itu belum ada. Kapan kita menciptakan pasar? Ketika kita punya penemuan, misalnya gitu. Kita punya produk baru, penemuan baru, atau mendefinisikan produk baru gitu. Lalu ini belum ada pasarnya, maka pasarnya ini harus diciptakan. Gitu. Nah, yang diciptakan apa? Yang pertama kita menciptakan kebutuhan dulu. Keinginan dulu. Keinginan atas atas produk kita. Gitu. Keinginan atas produk baru kita ini kita ciptakan. Nanti lebih jauh kita akan ulas itu. Nah, lalu bagaimana sih membangun pasar dari produk yang sudah existing kita ini? Kita sudah punya produk nih, ya kan? Yang pertama tentu ini terkait sama development produk ya. Produk itu yang pertama harus kita definisikan dulu. Gitu. Produk itu kan harus kita definisikan. Barang yang akan kita jual itu sebagai apa? Gitu. Jadi sebelum ke situ, Pak. Langkah pertama kemarin kita singgung juga riset pasar kan? Iya. Riset pasar dulu. Yang pertama kita mesti riset pasar dulu. Apa sih dasar kebutuhannya dan apa sih yang melandasi keinginan yang diinginkan oleh pasar? Gitu. Oleh karena itu, dalam rangka riset pasar, kalau dalam istilah saya, itu kita definisikan dulu pasar yang mau kita tuju nih pasar yang bagaimana? Gitu. Definisi market atau definisi target marketnya itu apa? Ya, apa dulu, siapa, di mana, gitu, ya, kapan pasarnya itu, sehingga munculnya nanti kesimpulannya dari dua aspek, baik geografis maupun demografisnya. Target marketnya itu siapa, apa dulu, siapa yang membutuhkan kita. Ini kan demografis, siapanya ini. Ya, di mana ini geografis. Dan ini terdefinisi dengan bagus. Jadi hasil riset pasar itu menghasilkan definisi target pasar dengan jelas. Definisi ini baik untuk menciptakan pasar baru maupun mendevelop pasar yang sudah ada ya Mas? Iya, tentu kalau sudah ada berarti kita tinggal riset pasar ini ada di mana, ada kebutuhannya enggak. Gitu. Lalu ada keinginan behavior market itu menginginkan kebutuhan tadi, keinginan pasarnya seperti apa. Berarti gini aja Mas, kelihatannya ini hal yang menarik ya. Saya melihat ya, teman-teman kita ya, para pebisnis di Nusantara ini memang benar ya. Ada yang dia itu menciptakan sesuatu yang marketnya belum ada, tapi mungkin kebanyakan melihat pasarnya wis ono, tinggal melakukan menciptakan produk yang akan dibutuhkan atau yang diinginkan oleh pasar. Nah ini mungkin satu-satu Mas, kita biar gimana caranya yaitu menciptakan pasar yang memang demand-nya sudah ada, tapi biar produk kita laku. Pilihannya itu jatuh di produk kita kan gitu. Ya, itu namanya development pasar. Ya, pilihannya di produk kita. Oke, saya kasih contoh satu-satu Pak ya. Kita coba inilah air putih ini. Air putih itu air kemasan. Air minum itu kan kebutuhannya sudah ada, sudah Pak. Ada ya kan. Kebutuhannya sudah ada. Maka supaya kita bisa masuk ke dalam
pasar yang sudah ada kebutuhannya, sudah sama market existingnya. Ini kita definisikan dulu. Kita mau berapa sih kebutuhan akan pasar air minum itu. Lalu berarti size market ya Mas ya? Ya, size marketnya. Iya. Jadi tadi kan apa dulu? Oke. Nah, ini instruksi. Ini karena bicara tentang minuman langsung dikasih kopi ini. Ya. Oke, terus. Oke. Ini yang pertama kita definisikan pasarnya. Iya. Siapa sih mau kita tuju gitu. Oke. Nah, contoh air minum. Kebutuhan akan air minum. Air minum. Gitu. Lalu kita definisikan siapa target market produk air minum yang akan kita jual. Oke. Misalnya kita punya definisi produk ini adalah kita mau jualan air minum nih, gitu. Air minum dalam kemasan. Nah, siapa yang mau kita tuju? Gitu. Siapa yang mau kita tuju? Ini karena kalau air minum definisinya kan sudah ada. Sudah ada. Nah, langkah berikutnya kita mendefinisikan target market yang kita akan menuju itu dari seluruh penduduk 7 miliar orang di penduduk dunia ini. Kan semua butuh air minum nih. Oke. Gitu. Nah, dari seluruh penduduk dunia ini yang akan kita tuju apakah semuanya? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kan? Maka kita harus mendefinisikan nih. Siapa yang akan berpotensi untuk membeli produk kita ini? Siapa itu demografisnya atau geografisnya atau dua-duanya, Mas? Dua-duanya. Oke. Lebih clear target marketnya. Kan kalau kita bicara target, kalau kayak seperti panahan gitu, semakin fokus itu kan semakin kecil dan semakin fokus. Iya. Gitu. Nah, kalau semakin broad itu kan semakin luas pasarnya, maka ya mungkin bisa kita kerjakan semua, tapi sumber dayanya cukup rendah. Betul. Gitu kan. Disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki ya. Nah, strateginya pun akan semakin tidak fokus, tidak jelas, gitu kan. Maka oleh karena itu kita perlu definisikan dulu siapa sih target market kita. Apa sih target market itu? Target market adalah siapa orang yang berpotensi untuk membeli produk kita. Berpotensi untuk membeli produk kita. Itu target market. Nah, lalu nanti kita petakan tuh audiennya siapa. Audien adalah orang yang berpengaruh atau memengaruhi keputusan untuk membeli. Gitu. Ya, itu kita coba kunci dulu ya definisi tentang target market. Target market itu apa? Target market adalah orang yang berpotensi atau siap membeli produk kita. Oke. Target market itu adalah orang yang siap membeli produk kita. Siap itu gini. Artinya siap itu gini. Misalnya nih, produk ini air minum ini. Air minum kemasan. Ini kebutuhan atas air minum. Iya. Gitu. Kita sudah ada kebutuhannya. Lalu kita mau jual satu botolnya 100.000. Gitu. Supaya untungnya gede. Iya. Ya kan? Maka tentu tidak semua orang 7 miliar penduduk dunia ini mampu membeli itu. Iya. Membeli dengan harga segitu. 100.000. 100.000 per botol. Iya. Maka siapa orang yang siap untuk membeli 100.000 botol itu? Misalnya, orang kaya belum tentu. Belum tentu, ya. Gitu. Misalnya orang yang di tengah gurun gitu. Ya toh. Dia punya uang katakanlah cuman 100.000-nya, satu-satunya uang yang dia punya itu misalnya gitu. Dalam kondisi kehausan, dia pasti akan mau menukarkan itu uang 100.000-nya dengan sebotol air minum. Walaupun harganya 100.000. Walaupun harganya botol sekian. Iya. Nah, ini definisi target market. Gitu. Jadi siapa? Gitu. Apa dulu? Apa sih target market kita? Gitu. Apa itu maksudnya? Apa sih kebutuhannya? Apa sih keinginannya? Lalu siapa yang punya kebutuhan itu? Gitu. Lalu kapan? Dalam kondisi apa? Maksudnya kapan itu dalam kondisi apa? Terus di mana? Misalnya gini, kita mau jualan air minum ini. Dalam kondisi limitasi, pada event misalnya event maraton. Tidak ada yang boleh jual air minum. Gitu. Kecuali merek saya. Ya kan, produk saya. Ini misalnya gitu. Ada 1.000 orang di situ, berarti target marketnya 1.000. Ketika lari, ini lari.
Ini kan butuh air minum. Iya. Kita jual nih 100.000. Ya, nggak laku mungkin. Nggak mungkin adanya dia, cuma itu. adanya cuma itu. Iya. Nggak mungkin kan dia nahan sampai rampung gitu. Betul, betul. Nah, ini market yang diciptakan. Bicara limitasi. Kita bisa bikin limitasi. Meskipun kebutuhan atas air minum itu setiap saat orang butuh minum, semua orang butuh air minum. Tetapi target marketnya kita definisikan yang jelas. Siapa? Misalnya kita pernah punya contoh nih, kita sebut aja mereknya ya Pak ya. Iya. Misalnya siapa namanya? Merek air minum kawan kita ini. Amanah. Amanah atau bukan yang unik sih. Yang punya Milagros. Milagros. Ya. Milagros itu satu botolnya dijual 40.000. 40.000. 40.000, 30.000 atau berapa itu. Pokoknya cukup Sangat premium tinggi, ya. ya. Cukup premium. Kok laku? Padahal aku aja nggak sampai segitu gitu loh. Dengan volume yang sama, aku nggak sampai segitu. Karena dia bisa menciptakan atau bisa mendefinisikan target marketnya yang jelas. Ya. Dan dia tahu program yang dia jalankan untuk menuju pasar itu jelas. Oke. Karena target marketnya jelas nih. Ya. Pricing yang dia tetapkan jelas. Tentu pricing ini berkaitan dengan target market. Nah, tadi kalau definisi target marketnya itu sudah jelas, baik geografis dan demografisnya, itu jelas, maka itu akan menentukan berapa price yang kita mau tetapkan. Ini duluan mana, Mas? Menetapkan pricing atau menetapkan target market, Mas? Menetapkan target market dulu dong. Oke. Atau kalau kita ini kan ini dalam bisnis itu apapun itu kan nggak bisa urut. Tinggal kita itu punya apa. Gini, Mas. Kalau misalnya memang tidak bisa urut ya. Tetapi mungkin tadi kan karena pasar itu ada dua. Tadi kita ciptakan karena memang belum ada demand-nya. Dan kita ini mendevelop karena sudah ada demand-nya. Kira-kira untuk menentukan, karena ini tadi bicara tentang yang sudah ada, itu pricing dulu atau target yang sudah ada demand-nya dulu. Atau nanti yang satunya gitu kan. Dalam menentukan pricing ya misalnya gini. Kita punya produk dan kita sudah jelas. Kita ini punyanya apa dulu? Ya, oke. Kalau kita punyanya produk, oke, kita punya produk nih air minum. Ya. Oke. Terus kita sudah punya nih target marketnya. Gitu. Target marketnya katakanlah air minum yang sudah ada nih, misalnya air minum untuk kebutuhan air minum keluarga, Ya. Keluarga middle atau umumnya. Umum ya, rata-rata lah. Lalu siapa? Kan di situ pasti sudah ada produk yang memenuhi kebutuhan itu, ya kan? Misalnya Aqua, air minum kebutuhan sehari-hari, target marketnya sama dengan Aqua. Ya kan, misalnya begitu. Ya. Kita tuju nih, definisikan target marketnya produk ini adalah Aqua, sama dengan Aqua. Maka harga yang kita mau tetapkan kan harganya tidak boleh jauh dari Aqua. Berarti juga akan melihat kompetitor ya Mas ya? Ya, itu kalau market yang sudah existing Pak. Ya. Gitu. Tapi misalnya begini, kita kulaan airnya air Aqua. Kita punyanya produk Aqua. Untuk bisa dapat margin, kan mesti kita harus jual lebih mahal dari Aqua. Ya. Maka kita kasih nih, kita target market premiumnya Aqua. Misalnya Aqua sebotol ini katakanlah 2.000 umpamanya. Ya. Kita jual 20.000. Supaya dapat dapat margin. Ya. Nah, gimana caranya? Maka kita carikan pasar baru. Kita bikinkan pasarnya. Kan belum ada pasarnya. Yang satu botol, mungkin barangnya sama dengan Aqua persis. Gitu. Kita ciptakan pasarnya. Kan marketnya belum ada. Mana ada Aqua, satu botol yang biasa dijual 2.000. Lalu kita mau jual 20.000. Bisa nggak? Belum ada pasarnya dong, Pak. Nah, bisa kita buat pasarnya. Pasarnya siapa? Pasarnya orang yang lagi sakit, misalnya gitu. Atau tadi pasarnya orang yang sedang kehausan pada saat maraton misalnya.
Kita bikin aja event maraton. Kita bikin limitasi seperti itu. Kita bikinkan isu bahwa air minum ini kita klaim, air minum ini bisa misalnya menyehatkan, atau air minum ini mengandung khasiat membuat orang itu anti kere misalnya gitu. Oke. Misalnya gitu. Nah, ini kan masalah definisi produk nanti. Jadi kalau sudah punya target market, maka kita definisikan nih kebutuhannya apa yang keinginannya apa dari target market ini, untuk bisa mendekati pricing yang kita tetapkan. Nah, langkah berikutnya adalah kalau sudah jelas nih target marketnya, baik geografis, demografisnya, didefinisikan secara kualitatif maupun kuantitatif. Maka langkah berikutnya kita definisikan produk yang akan kita masukkan ke target market ini, definisinya apa? Tadi oke, sama-sama air minum, sama-sama air putih, air bening lah misalnya gitu. Kita definisikan yang tadinya air putih, air minum, ya apa fresh water gitu ya. Mau air putih nanti dibilang nggak putih kok, dibilang air putih gitu ya. Air bening. Ini kita bisa definisikan ini obat atau ini air minum suwo. Air anti kere misalnya gitu. Anti kere buat siapa? Buat yang jualan. Misalnya gitu. Itu bener itu yang buat jualan. Kalau laku ya tidak kere. Tidak kere. Nah, ya ini sorry itu saya itu untuk studi kasus. Misalnya Milagros itu mampu itu terbukti bisa menciptakan captive market baru, gitu, yang spesifik banget. Nah, dengan pendekatan MLM gitu, dia bisa itu menjual satu air minum yang mungkin secara kualitas produk itu 11-12 lah. Ya 11-12 lah gitu. Mungkin punya kelebihan-kelebihan. Tinggal kita kasih kelebihan-kelebihan tertentu. Lalu kita tembakkan ke market yang sudah didefinisikan. Ternyata dia bisa menjual sebuah air minum yang orang rela mengeluarkan itu 3-4 kali lipat dari harga air minum biasa. Betul. Itu kan. Nah, itu menciptakan market baru itu, Pak. Yang keluar dari kategori produk air minum. Milagros itu. Berarti sebenarnya menciptakan market baru itu tidak senantiasa melihat produknya ya Mas ya. Misalnya, air minum jelas ada demand-nya. Gitu kan. Bukan kok misalnya kita menciptakan satu produk yang memang sebelumnya tidak ada gitu kan. Nah itu tadi Milagros tadi kan sebelumnya tidak ada, Pak. Produk yang air minum yang punya, misalnya nih, saya nggak clear ya, Milagros itu mengklaim air minum seperti apa. Tapi kalau yang pernah saya dengar itu Milagros itu air minum yang diklaim mendekati air Zam-Zam. Air minum alkali dengan kualitas mendekati air Zam-Zam. Dengan pH-nya kan. pH-nya kan, lah apalah. Kan mainnya yang biasanya begitu. Didoakan dari sekian ribu orang. Ya memang begitu. Iya kan? Iya. Nah, ini klaimnya. Nah, ada pasarnya nggak? Tentu dimulai dari riset pasar dulu. Ada nggak demand untuk itu? Bukan gini, Mas. Kalau namanya air minum, kan pasti ada demand-nya, Mas. Betul. Walaupun mungkin ini dikatakan macam-macam itu kan, pasti ada demand-nya kan. Betul. Ada kebutuhannya. Ada kebutuhannya kan. Walaupun mungkin marketnya beda-beda atau pasarnya beda-beda. Iya, tetapi gini, orang yang membeli Milagros itu, ketika dia siap spend, siap membeli produk itu dia tidak akan membeli atas kebutuhan air minum, Pak. Oh, bukan karena mungkin kehausan. Bukan karena kehausan, bukan karena untuk minum sehari-hari. Untuk minum sehari-hari ya. Gitu. Bisa jadi dia membeli itu karena klaimnya tadi, Pak. Gitu. Berarti klaim sebuah produk itu bagian dari definisi produk. Definisi produk. Definisi produk, tetapi basisnya untuk target market tertentu yang berbeda. Jadi langkah pertama kita definisikan dulu target marketnya. Standar pricingnya berapa. Lalu kita siapkan produknya yang match to market. Berarti setiap pasar, gitu,
baik yang sudah ada maupun belum ada, itu juga tergantung produknya juga ya Mas ya? Dua-duanya Pak. Jadi ini seperti dua sisi mata uang. Mau marketnya dulu apa produknya dulu kan gitu. Okay. Dua-duanya kita bisa mulai. Kita tinggal kita bisa dapat apa dulu. Modal awalnya apa? Pasarnya atau produknya. Misalnya kita punya produk. Ya. Gitu. Misalnya nih, air minum ini ya suatu hari datanglah satu teman, ini contoh bukan air minum ya. Contoh. Teman itu punya produk garam. Garam yang diproses sedemikian rupa lah segala macam gitu. Oke. Mungkin gini Mas. ini saya sendiri masih agak belum clear ini Mas. Malah paling mudah begini. Pengalaman Mas Wicak aja. Kira-kira tahun 24 tahun yang lalu gitu kan. Kan Mas Wicak ini menciptakan produk baru. Namanya cat berbasis air. Water base itu kan. Ini kan dulunya belum ada. Belum ada produknya, belum ada pasarnya. Nah, kalau tadi misalnya Mas Wicak memberikan contoh gitu kan. Yang minum kan pasti ada. Cuma membuat kategori produk baru untuk market baru. Nah, ini biar clear dalam membedakan antara kalau water base kan memang sebelumnya tidak ada gitu loh Mas. Jadi kisahnya begini Pak Yurif. Ini road to marketnya begini. Roadmapnya kira-kira begini. Jadi waktu itu saya juga riset. Waktu itu tahun 90-an. Itu kan sangat gencar ya isu tentang global warming. Global warming gitu. Di akhir tahun 90-an ya kan. Lagi gencar-gencarnya akademisi, para LSM lingkungan segala macam itu sedang membicarakan, media-media membicarakan tentang terjadinya global warming. Ini sebuah isu yang sedang akan membesar nih, dan mulai disetujui oleh pemerintah juga, gitu. Saya melihat ke depan ini trennya akan ke sana, produk-produk yang akan lebih membutuhkan ramah lingkungan. Nah kebetulan waktu itu saya juga terlibat aktivitas lingkungan gitu, green concern gitu, dengan berbagai macam LSM ya. Nah, saya melihat nih ke depannya di tahun 2000 nanti dan seterusnya nanti itu akan demand tentang green product ini akan membesar. Ya. Lalu salah satu faktor kenapa terjadinya global warming adalah emisi gas buang. Ketika semua orang membicarakan tentang emisi gas buang dari bahan bakar minyak, saya melirik satu hal lain yang juga berkontribusi terhadap emisi gas buang, emisi karbon. Apa itu? Thinner. Lalu tentu ke depan itu thinner itu akan dilarang atau akan dikurangi, gitu. Ini belum ada pasarnya waktu itu, belum ada pasarnya. Tapi saya melihat pasar ke depan, gitu kan. Riset pasarnya, saya sudah sedikit banyak sudah melakukan riset pasar. Tren yang akan terjadi di masa depan. Produknya belum ada, iya kan? Ini produknya belum ada, tapi pasarnya kemungkinan sudah akan ada. Karena melihat isu yang terus menggelinding. Jadi pasarnya belum ada, tapi prospek ke depan ada. Produknya belum ada. Lalu saya berinvestasi untuk memenuhi kebutuhan prospek tadi. Trennya tadi. Saya riset produk cat yang lebih ramah lingkungan, yang tidak menggunakan thinner. Gitu. Karena thinner ini menciptakan emisi gas buang, memberikan kontribusi terhadap emisi gas buang dan global warming. Nah, kita baca nih Pak Yurif. Coba kita baca dari dua hal tadi, definisi market dan definisi produk. Saya mendefinisikan siapa target market saya nanti, siapa yang akan kita tuju. Orang-orang yang membutuhkan cat dan green concern. Dua hal ya. Ini masih kuantitatif. Orang yang membutuhkan cat. Tapi green concern. Ini baru kuantitatif. Belum kualitatif. Ini baru kualitatif, belum kuantitatif. Nah, lalu saya riset, pasar cat itu gede nggak sih?
udah ada pasarnya belum? Cat. Kalau cat sudah ada ya? Sudah ada dong, demand-nya sudah demand-nya ada. sudah ada. Cuman ini cat yang konvensional, Cetina. Ya. Lalu saya riset, ketemulah jumlah target marketnya. Siapa saja yang membutuhkan cat. Lalu berapa yang green concern? Waktu itu belum ada. Ya, jadi target market saya belum ada nih. Atau kalau ada pun terlalu kecil. Terlalu kecil, ya, gitu. ya. Nah, oleh karena itu, tapi ini kan nanti pada dasar saya yakin, saya punya keyakinan ke Di depannya tahun-tahun ke depannya itu pasti akan membesar. Ya, Gitu. ya. Itu contoh. Oke. Oke, berarti Jadi memang saya mendefinisikan dua hal sekaligus, Pak. ya. Target marketnya saya definisikan jelas, lalu produknya pun saya definisikan jelas. Meskipun belum ada produknya. Ya. Lalu saya berusaha untuk menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan tadi. Berarti itu adalah langkah-langkah ya gimana caranya membangun ya ini nanti kan ke sana pasar yang belum ada, Mas. Ya. Nah, itu gimana itu, Mas? Langkah-langkahnya, Mas. Nah, setelah tadi Mas Wicak sudah melakukan riset, oh ternyata ini demand chatnya sudah ada. Cuma chat yang berhubungan dengan peduli terhadap lingkungan atau green concern ini belum ada. Gimana cara langkah-langkahnya itu? ya. Langsung contoh Contohnya produk bio. Iya, produk bio aja. Itu yang paling relate Konkret. lah ya. Konkret itu. Baik. Jadi tadi Pak, kalau saya dari pengalaman ini saya terus membuat satu teori. Iya. Jadi langkah ini tak sebutkan roadmap-nya dulu Pak Yoyo. Ya, roadmap-nya nanti kita akan dulu. coba pahami satu persatu. Yang pertama, langkah pertama definisikan target marketnya dulu. Oke. Ya, ini yang jelas. Walaupun target marketnya sekarang belum ada, tapi kemungkinan besar di tahun yang akan datang itu akan muncul. Ya. Betul. Nah itu tadi kan ini dalam rangka mendefinisikan. Lah ya, oke. Nah, berarti kan udah jelas nih. Udah jelas. Dan kita bisa membuat proyeksi dong. Gitu. Ke depan atau sekarang nih titik ini kan nggak nol sama sekali. Nggak nol, ya. Betul. Gitu. Inisialnya ada. Gitu. Siapa yang kita walaupun tuju? masih kecil itu ya. Ya masih kecil. Oke. Gitu. Target marketnya adalah orang yang membutuhkan cat, tapi green concern. Green concern. Berarti ini ada dua irisan nih, kebutuhan cat dan green concern. Nah, volumenya mungkin nggak banyak. Banyak. Oke. Lalu produk yang memenuhi Green concern. kebutuhan itu, Iya. itu seperti apa? Oh. Nah, Oke. oke. Produk ini kalau bicara soal market, Pak, itu tidak harus sesuai dengan technical value. Nah, biasanya produk developer ini terlalu concern terhadap technical value. Iya. Ya, misalnya nih, klaim atas sebuah green product. Oke, green product atau produk yang tidak beracun. Gitu. Kita kan mau menuju situ tuh. Ini bicara definisi produk. Definisi produk ini kaitannya dengan development market. Ini harus match nih Pak, antara imajinasi pasar tadi terkait sama definisi market tadi dengan klaim value yang akan kita tawarkan. Oke. Gitu. Nah, saya tahu pada saat itu produk green yang berdasarkan riset yang diimajinasikan oleh pasar itu apa? Yaitu produk yang tidak menggunakan thinner. Itu green. Cukup segitu. Waktu itu belum ada lembaga yang mensertifikasi atau mengkonfirmasi itu. Ini green apa tidak? Yang kedua, berdasarkan riset pasar yang kami lakukan waktu itu adalah apa yang disebut produk green di dalam imajinasi pasar. Ini nanti kaitannya sama apa itu merek atau itu brand, ya kan? Yang diimajinasikan oleh pasar adalah green itu tidak pakai thinner. Yang kedua, tidak berbau, Ya. tidak bau gitu, tidak seperti bau Berarti thinner. netral ya. Nah, tidak bau thinner. Ya. Nah, maka kita develop nih produk yang tidak menggunakan thinner. Apa alternatifnya? Cat air. Lalu nanti tentu ada batasannya, ada hambatannya. Hambatan imajinasi pasar. Ya.
gitu. Imajinasi pasar bahwa produk cat air kan nanti luntur. Kapan keringnya? Ya kan? Kalau dicetin pakai air, pakai thinner aja lama, apalagi pakai air kan? Iya kan? Ya, ini harus kita jawab. Nah, siapa yang menjawab? Product developer. Product development, ya. Nah, kita bikin cat yang cepat kering, meskipun pakai air. Cat yang tidak bau, tidak usah pakai thinner, yang tidak luntur. Gitu. Kita jawab, oke. Di masa-masa development awal, teknologi masih baru, belum tentu langsung bisa dipenuhi. Iya. Ya kan? Belum tentu langsung bisa dipenuhi. Ya mungkin kecepatan keringnya tidak sebagus cat minyak, terus kekuatannya tidak sebagus cat minyak, dan sebagainya di masa-masa awal, di teknologi-teknologi perintisan itu, riset. Tapi kita bisa langsung meluncurkan. Yang kita tuju siapa? Yang kita tuju target market yang lebih concern terhadap lingkungan. Oke, luntur-luntur dikit nggak apa-apa, lama-lama kering nggak apa-apa, yang penting lebih sehat. Ada pasarnya. Nah ini kalau nggak jelas pasarnya, Pak, effort kita menuju ke situ, mengakuisisi market ini terlalu besar, atau nggak nyampe, misleading. Gitu. Nah ini pentingnya definisi market, lalu definisi produk, supaya match to market. Oke. Nah, sampai sini clear ya? Ya, itu langkah pertama ya, Mas ya? 2 langkah ini. Antara target market. Langkah pertama adalah definisikan target marketnya dulu. Yang kedua, definisikan produknya dulu. Berarti tetap ya, mentargetkan market itu juga harus match dengan definisi produk ya, Mas? Ya. Kalau ini konteksnya development market, market yang harus kita bangun, maka langkah pertama adalah definisikan target marketnya dulu. Lalu produk itu mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar. Berarti kalau misalnya contoh bio, karena bio ini kan menetapkan target market yang pada waktu itu kan belum ada. Gitu kan. Walaupun sudah punya imajinasi, di tahun-tahun yang akan datang ini akan semakin membesar. Nah, menentukan target itu baru membuat kategori produk yang akan dibutuhkan oleh market ya. Catatannya adalah satu hal yang perlu. Catatannya adalah gini. Kadang kekeliruan para market developer ini itu menargetkan pasar itu terlalu broad, Pak. Misalnya kelas menengah. Gitu. Pasarnya siapa? Mahasiswa. Gitu. Pasarnya siapa? Orang yang butuh cat. Semua orang butuh cat. Gitu kan? Berarti yang paling penting itu menentukan target yang spesifik ya, Mas, baik demografi maupun geografi. Apalagi di zaman yang sangat kompetitif seperti ini, Pak. Kalau nggak spesifik yang kita tuju, effortnya terlalu besar dan bisa misleading. Nah ini masalahnya kalau kita melihat sekarang ini, teman-teman atau sahabat bisnis Nusantara ini, kalau buat produk ini kalau bisa, ya toh target marketnya lebar, biar nanti semuanya bisa. Kemungkinan bisa laku kan gitu. Oke, targetnya lebar kan, Pak. Pelurunya satu, kan nggak bisa kena semua, Pak. Iya. Kalau targetnya besar, dan luas, pelurunya harus banyak juga ya. Tapi pakai bomnya nuklir, Pak. Kena semua, Pak. Bahkan lebih dari target kita. Ini kemarin kami diskusi nih, Mas. Misalnya satu produk kan bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Ternyata itu lebih berat daripada produk ini untuk satu hal yang dibutuhkan itu. Nah, ada satu rumusan yang mungkin bisa diikuti, Pak. Ini rumusan saya lah. Iya. Kalau kita punya produk, kalau kekuatan kita di produk, kita akan cari pasarnya. Kalau kita punya pasar, kita cari produknya. Gitu. Satu pasar dengan banyak produk. Kalau kita punya satu produk, kita cari banyak pasar. Nah, dari sekian banyak pasar yang mungkin berpotensi membeli produk kita, mana yang paling ya? Yang paling. Ini untuk bicara soal efektivitas dan efisiensi. Iya. Biar nanti lebih fokus dan. Saya kasih contoh cat saya, Pak. Kami membuat cat. Waktu itu karena fokusnya di keasikan bikin produk, Pak.
seolah-olah semua jenis cat itu kita bisa bikin. Iya. Memang faktanya kita bisa bikin semua, gitu. Lalu seolah-olah semua yang membutuhkan cat harus kita penuhi. Ya. Apa yang terjadi? 10 tahun kita nggak kemana-mana, Pak. Bahkan 10 tahun kita nggak ada profitnya. Jadi, karena hanya untuk memenuhi keinginan agar bisa melayani semua. Karena target marketnya nggak fokus, Pak. Nggak fokus. Jadi misalnya ada yang butuh cat untuk jembatan, kita bikin cat jembatan. Butuh cat. Marine paint. Ya. Ada yang butuh cat untuk tangki minyak, kita bikin cat untuk tangki. Ada yang butuh cat untuk mebel, kita bikin cat mobil. Ada yang butuh cat genteng, kita bikin cat genteng. Butuh cat lantai, kita bikin lantai. Akhirnya apa, Pak? Semua seolah-olah pengen kita ambil. Iya. Nah, sumber dayanya terbatas. Iya. Untung kita hampir habis juga peluru ini, Pak. Untung cepat sadar. Untung cepat sadar. Dan itu butuh 10 tahun, Pak. Jadi kami itu membukukan neraca rugi laba itu minus selama 10 tahun. Minus 10 tahun baru kita sadar. Kita sudah mulai dry cash nih. Maka oke, ternyata tidak bisa kita ambil semua. Karena sumber daya kita, kecuali kita unlimited budgetnya, modalnya limited, nggak apa-apa, kita ambil semua aja. Gitu. Kalaupun budgetnya cukup, orangnya nggak cukup, Pak. Kalaupun orang yang cukup, kemampuannya nggak cukup, waktunya nggak cukup. Nanti nggak jadi apa-apa, nggak kemana-mana juga kita. Ada yang, wah ini cat lukis, kayaknya menarik, untungnya gede, gitu kan. Bikin cat lukis. Wah, ini salah satu kelemahan product developer. Bikin sendiri, jual sendiri, itu masalahnya di situ, Pak. Umumnya. Misalnya orang jual bakso gitu. Wah, bakso untuk anak-anak sukanya warna-warni, bikin bakso warna-warni. Oh, untuk yang perempuan vegetarian gitu, bikin bakso vegetarian, non daging dan lain sebagainya. Akhirnya nggak fokus, nggak ya. habis semua. Nah ini contoh. Jadi yang pertama definisikan target market. Yang kedua definisikan produk. Itu poinnya. Value yang ditawarkan produk itu harus match dengan target market. Itu langkah kedua. Nah, definisi market harus jelas geografis, demografisnya. Baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kalau bicara kuantitatif, maka terdefinisi berapa jumlahnya. Size marketnya berapa? Di mana sebarannya? Terus yang mana yang mau kita kerjakan dulu? Oke. Kalau sudah match nih, match definisi produk terhadap definisi target market. Langkah berikutnya adalah, kan itu pertanyaannya. Langkah berikutnya apa? Kalau sudah tahu target marketnya, definisi produknya ada jelas, sudah match nih, kira-kira match. Tapi ini masih kira-kira kalau kita mau develop. Kira-kira match, maka perlu di-deliver, Pak. Value produk yang akan kita tawarkan ke target market tadi, ini harus di-deliver ke market. Value, definisi value produk atau definisi produk itu kita deliver ke market. Nah, pekerjaan ini adalah pekerjaan publishing. Mempublish apa yang dimiliki oleh produk, apa yang menjadi keunggulan atau value produk ini yang akan kita tawarkan ke market, ini kita publish ke target market. Nah, di dunia digital sekarang itu mudah, Pak Juri. Kita bisa mengukur delivery-nya, kemampuan delivery-nya. Misalnya target market kita 1 juta, dan ini jelas definisinya. Misalnya, baik dengan survei dan riset market yang itu sudah jelas ada 1 juta pasar. Nih. Kita deliver. Misalnya tadi, saya punya target market adalah home decor. Siapa yang kita tuju? Pengrajin. Di mana? Di Jogja. Anggap aja ada 1 juta pengrajin di Jogja.
Maka gimana caranya supaya 1 juta pengrajin Jogja mengenal ini ya, mengetahui ya. mengetahui dulu, mengetahui Value value product yang kita tawarkan, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang kemungkinan sesuai kita deliver. Nah, proses ini kita programkan dengan program publishing. Publishing ini bisa dengan cara iklan, bisa cara pakai dengan nyepam, gitu. Apapun caranya. Zaman dulu itu proses publishing kan dilakukan dengan manual, misalnya dengan Masih sampel produk, enggak itu Mas? Ngasih sampel. Di zaman saya kami bio itu melakukan door to door. Karena target marketnya jelas. Berarti untuk mendelivery value produk itu bisa door to door. Ya, karena target marketnya yang kita tuju ini sudah mulai jelas nih Pak. Misalnya pengrajin. Di mana sih lokasinya? Nah, kalau kita pakai media massa, nggak nyampe. Terlalu broad. Karena targetnya selalu sempit. Ya sudah, kita pakailah. Datangi door to door. Kenalkan ini satu persatu. Direct selling ya Mas? Ya, direct selling. Nah, ini kan untuk case-nya bio itu kita lakukan door to door karena jelas nih target marketnya sempit, jumlahnya tertentu, dan lokasinya kebetulan ada kampung pengrajin ini, kampung pengrajin ini. Gitu. Dan itu nanti masih simple ya Mas? Sampel ya Mas ya? Kita sebar sampel sebanyak mungkin. Karena orang itu, ini kan kebetulan produk yang saya tawarkan ini kan produk teknis Pak. Kalau produk teknis itu ya dicoba. Gitu. Ya kalau Pak Yuri mungkin pernah kalau jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke pasar itu ada orang menawarkan permen, menawarkan kue, cobain Pak potongan kecil-kecil itu kan dirasakan. Nah, karena yang ditawarkan kan kayak rasa enak, gitu. Ini kue ini enak loh, cobain. Begitu enak kan? Tanya dong harganya berapa. Nah, jadi mendeliver value produk kita kepada target market yang jelas. Ini programnya publishing. Dan ini bisa diukur. Gimana cara ngukurnya itu Mas? Ya kalau zaman digital sekarang, nek zaman dulu Pak, itu kan pakai survei. Ya kan, survei manual. Tapi kalau sekarang kan misalnya dengan iklan, ya kita jangkauannya berapa? Ukurannya itu ya, jangkauannya berapa? Lead-nya berapa terusan? Nah, lead itu lain hal. Ini reach dulu Pak. Jangkauan reach dulu ya. Nah, kan ini soal publishing. Nah, sekarang mungkin yang paling relate adalah dengan iklan awareness tadi. Awareness itu kan goalnya atau capaiannya adalah reach. Mengenal, jangkauan. Gitu. Biar target market itu ngerti itu Mas. Ya, jadi itu publishing. Publishing supaya target market kita tahu value produk kita. Kalau sudah tahu, nah nanti harus diukur jumlah target marketnya, lalu yang tahu berapa banyak, yang sudah tahu ini gimana caranya supaya ingin dulu Pak, gitu. Karena orang tahu kan belum tentu ingin, aware kan belum tentu ingin, aware akan brand kita, value produk kita, itu kan belum tentu menginginkan. Sekali lagi ya, rumusnya adalah pemicu pembelian, penentu pembelian itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, gimana caranya target market yang sudah tahu tentang value produk kita itu ingin membeli. Nah, kuncinya di mana? Apa sih memicu keinginan ini? Konten. Ya, kreatif marketingnya. Konten kreatifnya. Konten kreatifnya. Bagaimana bikin produk ini segera diinginkan oleh orang yang sudah tahu. Gitu. Jadi aware atau sudah aware, tapi tidak ada nafsu atau desire keinginan. Keinginan ya. Keinginan. Nggak ada yang memicu keinginan itu, maka bagus ya, gitu loh. Kalau ada keinginan ya dia beli. Nah, jadi ingat di target market tadi orang yang siap untuk membeli, siap ya,
berpotensi siap. Artinya siap apanya? Siap kebutuhannya, siap duitnya, ya toh. Dia siap untuk membeli. Kalau ada produk yang match dengan apa yang dia inginkan. Lalu dengan kebutuhannya atau keinginannya. Lalu kita deliver bahwa kita punya apa yang dia butuhkan. Value produknya bisa sampai ke yang bersangkutan. Meskipun kita, nah ini kelemahannya Pak Yurif. Jadi kadang-kadang developer produk itu dia terlalu cinta dengan produknya. Terus? Ya, karena dia di-develop sedemikian rupa, punya sekian banyak keunggulan teknis, gitu. Lalu lihat kompetitor itu sebenarnya dia nggak bagus-bagus amat, bagus produk saya, tetapi kenapa dia lebih laku? Kalau punya saya, misalnya nih, cat saya itu, catnya bio itu, daya tahannya bisa 3 tahun. Ada produk yang dijual kompetitor, yang dijual lebih murah, lebih mahal. Tapi daya tahannya mungkin nggak nyampe setahun udah madang lupas. Tapi kenapa banyak orang yang beli itu? Karena konten marketing. Konten marketingnya dia lebih impulsif. Lebih meyakinkan. Gitu kan? Produk yang kita develop mungkin secara teknis lebih unggul, tetapi konten marketingnya tidak lebih meyakinkan. Sehingga bisa kalah tuh keinginan membelinya. Jadi konten marketing itu juga penting untuk membuat market atau pasar itu ada keinginan untuk membeli ya. Bukan hanya penting, Pak. Itu malah utama ya? Utama. Itulah kenapa banyak sekali produk-produk yang dibeli atau diinginkan bahkan tanpa berpikir kebutuhannya apa sih? Ini value-nya apa? Itu kadang-kadang nggak ini. Nah, terus setelah langkah mendelivery value produk ke customer. Mendelivery itu urusan publishing. Membangun keinginan, ini programnya apa? Konten kreatornya. Konten kreatifnya. Program-programnya. Jadi mendelivery itu adalah fungsi publishing, kemudian menciptakan keinginan untuk membeli itu konten kreatif. Konten kreatif. Kreatif marketing. Terus langkah berikutnya ada nggak? Kalau sudah ingin, pastikan semua orang yang sudah ingin itu bisa mendapatkan produk kita. Ini masalah distribusi, Pak. Berarti distribusi produk. Ada banyak, Pak, produsen bahkan pemilik produk yang berhasil tuh, Pak, membangun tren pasar. Tapi produknya nggak ono. Produknya viral. Tapi susah ditemukan. Ini saya alami juga. itu dulu aku pernah Mas mendengar itu. Bukan mendengar ya, malah contoh salah satunya itu adalah es krim itu dulu pernah. Publish ternyata mencari susah. Jangankan gitu. Saya pernah ngalami, Pak. Oke. Saya kasih cerita. Tapi itu nanti gini, Mas. Berarti itu perlu pembahasan tersendiri gimana caranya mendelivery produk itu sampai ke tangan konsumen berarti ya? Iya. Itu ada ilmunya sendiri enggak itu, Mas? Ya tentu, ilmu distribusi ini kan sendiri tidak sederhana ya. Tadi membangun keinginan juga ilmunya nggak hanya sekedar konten, Pak. Tapi program bagaimana konten ini menarik. Berarti ternyata setiap langkah-langkah tadi itu ada jebakannya begini, Pak Yurif. Ada caranya. Tentu setiap langkah, misalnya riset pasar, bagaimana kita bisa meriset pasar dengan tepat. Meriset produk, bagaimana kita meriset produk supaya match to market. Lalu strategi untuk melakukan publishing. Ini juga satu hal yang tidak sederhana. Karena apakah kita harus ngiklan? Apakah bisa pakai KOL saja? Apakah pakai spamming? Ataukah pakai media massa yang jadul? Misalnya kita pakai strategi pasar malam, gitu. Lalu kita ngumpulkan orang. Iya betul.
target marketnya kita kumpulkan, lalu kita publish di situ. Di situ ya. Bisa jadi. Iya. Itu strateginya macam-macam. Itu baru urusan bagaimana kita menjangkau mereka. Ya, atau mendelivery product value kepada target market ya, Mas. Seperti Milagros tadi, strateginya dengan MLM. Ya. Ya toh. Dia kumpulkan orang, presentasi, ya. gitu. Yang ditawarkan bisnisnya, produknya, gitu. Itu pakai strategi MLM. Berarti itu nanti ada tersendiri dan strategi market, ya, strategi menjangkau pasar atau publishing, mendelivery value produk kita ke target pasar. Ya, itu macam-macam gitu. Ilmunya ilmu publishing. Ilmu publishing pun macam-macam. Gitu. Ya, strateginya berbagai macam. Okay. Yang penting gimana caranya supaya value produk kita itu diketahui oleh mereka, sampai dan diketahui oleh mereka. Ya, oke, Mas. Ntar dulu, Pak. Langkah berikutnya adalah kalau tadi kan udah ingin. Ya. Kalau sudah ingin, pastikan dia beli. Oke. Terjangkau. Ya, karena ada barangnya, maka dia ada keinginan, ada barangnya, terus dia beli, gitu ya. Iya. Nah, di langkah ini, disinilah titik krusialnya. Titik krusialnya R&D produk, R&D market, R&D distribusi itu dibutuhkan. Oke. Ingat ya, pasar yang sudah ingin, demand yang sudah terbentuk, ini harus dipenuhi. Kalau nggak kecewa, lalu backfire. Nah, lalu dia akan memberikan pukulan balik. Orang market kecewa kan? Itu setelah membeli atau sebelum membeli, Mas? Misalnya nih Pak Yudif, buat ilustrasi aja. Ada produk yang viral, tapi barangnya nggak ada. Gitu. Iya. Orang kan ini ngantri, ini jangan-jangan menghapus-hapusan. Menghapus-hapusan, kayak nggak ada produknya. Misalnya gitu. Iya. Oke. Ini tadi, Mas, proses sampai dia beli. Jadi mulai dari gimana caranya menentukan target, kemudian membuat produk yang sesuai dengan target. Ini market yang belum ada atau kalau dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Berarti enggak bisa dipisahkan itu ya. Enggak, ini proses ini berlaku untuk kalau bicara menciptakan pasar. Ya, tadi riset market. Oke. Lalu ini dua-duanya ya? Dua-duanya berlaku ini. Ini teori umum aja. Berlaku dua-duanya. Mau produk yang sudah ke pasar yang sudah ada maupun market yang belum ada. Oke. Misalnya nih, apalagi ya, buat contoh, market yang, roadmap-nya hampir sama. Saya pikir, Mas, terus bedanya apa, Mas? Antara yang belum ada marketnya, gitu kan, dengan rute yang tadi dijelaskan Mas Wicak. Bedanya di sini, Pak, riset pasar sama riset produk tadi. Bedanya ada di sini. Sebenarnya langkah-langkahnya sama ya? Langkah-langkahnya sama. Jadi yang membedakan hanya target market sama kategori produk. Iya, definisi market sama definisi produk. Kalau misalnya tadi, ini menciptakan sesuatu yang belum ada nih. Contoh tadi loh. Ya. Air minum, ini kan air minum. Tapi kalau kita bikin ini sebagai air suwo, marketnya kan harus kita bikin. Ya. Gitu. Termasuk tadi bio tadi ya, Mas ya? Ya. Oke. Bio itu sebenarnya market yang sudah ada, tapi kita alihkan. Gitu. Kita geser. Isunya dari yang basisnya itu adalah minyak, thinner, menjadi water base. Green concern. Gitu. Oke. Nah, ini kalau terjadi karena isunya membesar, akhirnya menjadi sebuah demand. Berarti hanya menggeser aja karena demandnya sudah ada, digeser dari thinner kepada water base. Exactly, bio ini tidak menciptakan pasar sebenarnya. Oke. Karena kita yakin demand-nya akan terbentuk. Dipaksa dengan sadar atau dipaksa sadar. Waktu itu kan masih belum ada paksaan. Gitu. Waktu tahun 90-an. Karena dipaksa oleh kebijakan global itu. Iya, kebijakan global, sekarang jadi kebijakan nasional misalnya gitu. Dengan
SNI, Green Certified dan lain sebagainya. Oke. Nah sekarang nih, contohnya sekarang nih, case-nya bio itu pasar kita riset lebih lanjut. Oke. Riset itu nggak bisa sekali, Pak. Mungkin gini Mas, tak ulangi lagi Mas, biar nanti sahabat bisnis Nusantara itu bisa clear Ya. terkait membedakan antara gimana caranya gitu kan, target market yang sudah ada dengan dan kita menciptakan market baru. Tadi kan Mas Fitra sudah bedanya hanya di riset, target market dan kategori produk. Itu ya Mas ya. Ya. Nah, karena biar tidak Mas, kan tadi awal tadi Mas Fitra ingin menjelaskan langkah-langkah yang membedakan antara produk yang diciptakan itu gitu kan dengan target market yang sudah ada maupun yang market baru gitu. Jadi bedanya di situ ya Mas. Bedanya cuman bagaimana kita menentukan pasarnya nih. Iya. Kalau pasarnya ini yang kita mau tuju itu belum ada, maka kita ciptakan isunya. Iya. Kan gitu. Oke. Kita ciptakan isunya. Misalnya nih, market obat COVID itu kan belum ada, Pak. Iya. Sebelum ada pandemi COVID. Iya, Nah, iya. diciptakanlah market COVID. Iya. Obat COVID akhirnya kan. COVID, Muncullah obat COVID kan. Iya. Nah, karena ada demand-nya besar, maka semua orang berbondong-bondong meriset produk obat untuk COVID. Termasuk juga nanti menciptakan antibodinya atau vaksinnya. Vaksin COVID dan segala macam itu. Baru juga hanya sekali diciptakan itu, kalau sudah tidak ada isunya ya udah. Ya. Oke. Nah itu contoh. Nah tadi kan sampai ke bagaimana market yang sudah keinginan sudah terbentuk, supaya gimana beli. Nah ini programnya apa, caranya bagaimana kan gitu. Nah bagaimana membuat demand pasar yang sudah terbentuk itu beli. Ini urusannya distribusi, urusan akuisisi. Iya. Biar membeli atau beralih dari produk yang lama ke produk kita itu namanya akuisisi. Iya, akuisisi itu demand yang sudah terbentuk. Tadi kan proses pembentukan demand. Pembentukan demand yaitu pembentukan keinginan untuk beli. Kalau sudah ingin beli, pastikan kalau produk kita sudah diinginkan, pastikan itu kita akuisisi. Pastikan mereka beli. Beli di produk kita. Ya. Nah, untuk beli ini faktornya macam-macam, Pak Yurif. Oke. Berarti gini, Mas. Ini menarik kalau tadi contoh ya, karena kita ini belum lama di COVID itu ya. Ternyata ini ada sekelompok yang menciptakan isu, terus dia juga menciptakan vaksinnya itu. Ya mungkin gitu. Ini kan teorinya belum tentu. Nah, ya maksudnya kan ono COVID, ono vaksin. Ada vaksin. Nah, padahal ini global, pasti untung gede kan itu. Nah, contoh itu ya. Misalnya, tiba-tiba ada penyakit yang namanya COVID. Ya kan? Ya. Lalu pasar terbentuk dong. Pasar terbentuk. Demand terbentuk dong. Ya. Ada kebutuhan, ada keinginan sekaligus. Maka gimana deliverynya? Ya. Gitu. Di situ waktu itu bicara vaksin ya, pasarnya vaksin. Ada apa tuh? Vaksin, ada 3 jenis vaksin waktu itu. Ya. Ada siapa? Lupa, aku udah lupa itu. Itu ada 3 vaksin produsen vaksin besar itu. Nah, masing-masing kan punya keunggulan dan kelemahan, punya value produk masing-masing. Tapi 3-tiganya juga laku semua. Ya kan? Iya. 3 menawarkan value utama yaitu mencegah COVID. Kekebalan tubuh terhadap COVID, Mas. Ya. Lalu akuisisinya gimana, Pak? Ya. Akuisisi pasarnya. Kalau kita point of view-nya dari produsen vaksin. Akuisisinya cepet-cepetan bikin dealing dengan pemerintah. Karena pemerintah ini distributornya. Ya kan? Produsen vaksin, mungkin orang Indonesia, masih ingat nggak? Ada orang Indonesia yang bisa menciptakan vaksin yang sama, tetapi tidak berhasil menjualnya. Padahal ada demand-nya. Gitu kan?
karena tidak deal dengan mengambil kebijakan. Betul. Artinya apa, dari kacamata tadi, kajian kita tadi, kajian development market tadi, dia tidak berhasil mendelivery produknya. Tidak berhasil mengakuisisi market. Tapi kan gini Mas, kalau kita bicara tentang COVID kemarin, mungkin dia berhasil menciptakan produk, dia tahu tentang target market. Persoalannya satu Mas, karena ini marketnya itu hanya ditentukan oleh sebuah kebijakan pemerintah gitu. Jadi lobbynya tidak berhasil itu. Ya apapun itu salah satu kegagalan mengakuisisi pasar, Pak. Iya. Jadi karena pasar dikuasai oleh kebijakan tunggal ya. Ya whatever itu. Ini kan dari kajian orang bisnis, ya, Pak. orang bisnis ya. Dari orang bisnis, kita kalau mengkaji case itu, ya ini kegagalan akuisisi pasar. Oke. Itu kalau ya sebenarnya juga ternyata di dunia ini ya macam-macam. Gimana caranya mengakuisisi pasar itu, ada yang lewat ya pasar bebas, ada lewat yang mungkin pasar sebuah kebijakan. Coba gitu gini kan. Pak, bayangkan Ya. Pak, ini faktanya sudah ada nih. Iya. Air minum, ada kita dulu kenal air Kulon Progo atau airku. Iya. Airku kan. Ini kan air minum, Pak. Iya. Sama, mungkin belanjanya dari Sleman. Iya. Belanja atau dari mana benar. Iya. Kita nggak membahas soal bagaimana dia produksi. Tetapi dengan kebijakan Pemda Kulon Progo, airku ini, air Kulon Progo itu mengakuisisi pasar dengan kebijakan. Oke. Memaksa seluruh instansi pemerintah untuk membeli ini. Iya. Itu kan sama aja, Pak. Sama. Iya. Memang Terus misalnya saya bikin pabrik air minum. Kan nggak bisa mengeluh, Pak. Oh, dia sih pakai kebijakan, misalnya gitu. Oh, dia sih harganya lebih murah. Dia sih pakai gimmick marketing yang tipu daya gitu. Iya. Jadi sebenarnya mengakuisisi dengan cara apapun itu akuisisi. Iya, namanya tetap akuisisi ya. Demand yang ada. Iya. Gimana caranya bisa kita akuisisi? Iya, oke. Gitu. Itu nanti bisa Mas itu, Mas. Model akuisisi gitu. Berbagai macam. Loh, Iya. ada akuisisi model begini, Pak. Produk kita nggak sama sekali nggak berfungsi. Iya, Atau so-so lah. Iya. Air minum yang so-so. Contoh ya. So-so. Demand, kebutuhan untuk atau demand akan air minum itu kan pasti Tinggi ada. ya, pasti ada ya. Semua orang butuh lah. Lalu saya meluncurkan produk baru. Oke. Misalnya Wicak, air Wicak misalnya gitu. Wicak water. Air kebijaksanaan. Air kebijaksanaan. Iya. Lalu apa yang bisa saya tawarkan untuk bisa mengakuisisinya? Kasih hadiah, kasih misalnya kasih kupon. Oke. Kupon berhadiah emas 10 gram. Oke. Ada di misalnya setiap 1000 kemasan. 1 juta kemasan ada satu ini. Iya, itu. Itu dulu sering banget ya. Iya kan. Nah, bagaimana mendevelop pasarnya dengan value ini? Oke. Target marketnya siapa? Target marketnya adalah orang yang butuh minum tapi suka berjudi. Nah, Iya. Oke. Jadi memang mungkin model-model akuisisi macam-macam gitu ya, Mas? berbagai macam, Pak. Itu nggak akan terbatas trik it- dan tekniknya. Itu kelihatannya nanti bisa dibahas tersendiri itu, Mas. Nah. Karena salah satu contoh menciptakan isu COVID, itu kan, seluruh dunia, kemudian menciptakan vaksinnya. Dia bisa mengakuisisi, ya harus pakai Kebijakan. harus pakai vaksin yang menciptakan isu itu. Bisa jadi toh? Iya, toh. Tapi itu kan bagian dari cara-cara akuisisi market berarti. Oke. Ya? Nah, langkah berikutnya Pak Yurif, setelah terakuisisi, Iya. berarti kita sudah punya pelanggan dong. Iya. Sudah punya konsumen. Oke. Jadi ingat, terminologinya ada target market, orang yang berpotensi membeli kita, siap membeli produk kita. Iya. Ada customer, adalah orang yang sudah membeli produk kita. Iya. Lalu ada konsumen, Iya. orang yang mengonsumsi produk kita. Iya. Oke. Oke. Kalau sudah punya customer dulu berarti orang yang sudah membeli kan, Iya. belum tentu konsumen. Iya. Oke, konsumen kita singkirkan dulu. Kita bicara customer. Bagaimana membuat
customer ini, langkah berikutnya adalah bagaimana caranya membuat customer ini loyal terhadap produk kita ya. Untuk menciptakan loyalitas, Pak. Ini langkahnya adalah membuat mereka itu membeli lebih sering. Oke. Ya, membeli lebih sering. Ingat kata kuncinya, membeli lebih sering, bukan membeli lebih banyak. Ya. Gitu. Membeli lebih sering berarti reputasi. Reputasi ya. Oke. Reputasi ini macam-macam. Berbagai macam variabel, varian bukan variabel. Berbagai macam varian reputasi. Ada orang membeli lebih sering, tapi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya orang jualan obat, ya membeli lebih sering. Begitu sembuh kan dia nggak beli lagi. Iya. Nah, membeli lebih sering ini termasuk merekomendasikan kepada orang lain. Iya. Nah, ini membeli lebih sering. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain pun juga Ya, termasuk bisa chat. dikatakan membeli lebih sering ya. Beginilah juga kami mendefinisikan di produk chat. Ya. Misalnya ada orang rumah tangga gitu, dia mau ngecat pagar, dia ngecat lah. Setelah dicat ya selesai ya, Dia untuk berapa puas tahun dengan, kan? Iya, dia puas dengan cat yang dia pakai. Iya. Beli orchid atau bio varnish misalnya Iya, gitu. iya. Habis itu setahun belum tentu ngecat lagi. Apalagi kita menjanjikan awetnya 3 tahun. Berarti minimal 3 tahun tidak 3 ngecat tahun lagi. Iya, iya. Tapi ketika dia melihat, karena dia puas, dia melihat temennya mau tetangganya mau ngecat, dia rekomendasikan. Karena pada dasarnya kita ini makhluk sosial, Pak. Oke. Suka sharing. Oke, Mas. Oke. Roadmap-nya, kalau sudah beli, bagaimana caranya supaya beli lebih sering? Nah, kalau sudah beli lebih sering, gimana caranya beli lebih banyak? Iya. Ini tadi masih Market bagian development. dari market development ya. Roadmap-nya dari market development. Ya. Oke. Terus setelah lebih sering, lebih banyak, ada lagi enggak, Mas? Ya, kalau lebih banyak berarti kan scale up. Scale up. Jadi kalau tadi reputasi programnya adalah CRM, ya mempertahankan konsumen itu ke customer itu. Oke. Lalu customer, gimana caranya kita lakukan scale upping, membeli lebih banyak, sehingga muter ke viralitas, membentuk audiens baru. Iya. Riset market terus-menerus dilakukan. Lebih banyak ini kan tidak hanya sekedar produknya kita beli banyak, tapi juga melibatkan banyak orang ya, Mas? Ya, melibatkan lebih banyak orang. Ini kan dia merekomendasikan. Ya, toh. Lalu mungkin ini bicara strategi yang pendek ya, menjadikan ini yang dilakukan oleh MLM. Terus itu. Menjadikan konsumennya itu menjadi distributor. Ya. Gitu, menjadi agen distributor gitu ya. Oke. Gitu. Itu bagaimana cara secara umum mendevelop pasar. Nah, pasarnya ketika scale upping kan menggulung, Pak. Menggulung, oke. Nah, sehingga jadi snowball effect. Kayak sebenarnya kayak siklus gitu. Ya, membeli lebih banyak tadi program scale upping itu kuncinya adalah bagaimana konsumen-konsumen kita yang sudah puas tadi, yang sudah beli lebih sering, lalu beli lebih banyak, lalu merekomendasikan menjadi audiens baru, menciptakan audiens baru. Nah, ini roadmap-nya kira-kira begitu. Masing-masing tahap ini, Pak, ini ada ilmunya masing-masing. Riset market ya ada ilmunya, developing market produk ya ada ilmunya. Kemudian publishing. Publishing ada ilmunya. Ya. Kemudian mengakuisisi market ada ilmunya. Menciptakan demand, menciptakan keinginan. Iya, itu ini, ada ilmu nih. Kreatif market. Kreatif market. Konten kreatif. Konten kreatif lah. Itu ada ilmu nih. Sebenarnya bukan hanya konten kreatif, Pak Yurif. Jadi mungkin teman-teman digital marketing baru memahami atau yang mungkin relate adalah konten kreatif. Tetapi menciptakan keinginan itu tidak hanya soal konten kreatif. Program-program menciptakan keinginan itu macam-macam. Iya. Oke. Ini berarti Mas. Kelihatannya kita membicarakan tentang mendevelop pasar itu kan. Tapi subnya itu macam-macam. Ya, ini tadi kan saya kita ringkaskan. Iya. Roadmap-nya kayak gini nih. Iya. Mulai dari riset pasar, riset produk, ya toh. Kemudian mendevelop publishing ya. Nah, terus akuisisi
konten, demand, ya, membangun membangun demand, membangun keinginan, lalu distribution, ya, gitu, mengakuisisi, ya, akuisisi dan distribusi, oke, lalu reputasi dengan berbagai macam program kemudian, CRM dan ya, lain sebagainya macam, lalu membeli lebih banyak, lebih banyak, scale ya, upping. scale upping. Oke Mas, tidak terasa ini udah 1 jam lebih 15 menit. Kelihatannya masih banyak hal yang dibahas setiap poin-poinnya itu Mas. Ya. Termasuk tadi siklus ini kan ya ternyata panjang juga. Dan itu Pak Yurif, ini nggak dilakukan secara berurutan begitu saja, tetapi sekaligus atau dan terus menerus. Nah, istilahnya itu juga macam-macam Mas, istilahnya Mas. Iya. Nah, inilah yang ono audien, ono market, ono audien, ono customer, ada konsumen, apalagi tadi. Ya, ada publishing gitu, ada akuisisi market ya. Di dalam terminologi publishing kan macam-macam, Pak. Ya, ini kelihatannya memang ilmu marketing itu memang menarik, Pak Yurif. Dan ini memang tapi tidak bisa kita bahas dalam satu waktu ini. Oke. Ini menarik untuk didiskusikan. Nah, barangkali teman-teman mau diskusi, ya kita akan diskusikan lebih lanjut itu. Oke, silahkan mungkin ya, sahabat Bisnis Nusantara kalau mau bertanya, mau komen, mungkin juga mau mengkritik gitu apa yang kita diskusikan, silahkan. Gitu kan. Nah, karena kan tidak mungkin akan kita bahas dalam satu waktu gitu kan, mungkin kita akan bahas di channel-channel atau bukan channel ya, tapi episode berikutnya. Gitu ya Mas ya. Ya. Nah, ini sebagai penutup Pak Yurif. Ya, teman-teman, mungkin tadi diskusi kita itu agak rumit ya. Rumit Mas. Kita sambil mikirin. Okay. Nah, apa yang kita sampaikan tadi, memang ilmu marketing itu ilmu yang sangat luas. Ya. Apalagi sampai implementasinya itu jauh lebih luas dan banyak sekali variasi, banyak sekali teknik, bahkan trik-triknya. Dan istilah-istilah baru mungkin muncul atau istilah lama yang belum diketahui juga. Ya, nah roadmap yang tadi kita sampaikan, kita diskusikan, itu kita mencoba untuk menyederhanakan. Iya. Menyederhanakan. Ternyata sebenarnya ilmu marketing bisa kita sederhanakan. Iya. Nah, bagaimana kita mendevelop market itu bisa kita sederhanakan. Tetapi tentu perlu pendalaman dan perlu kajian. Masing-masing step itu satu hal yang perlu kita dalami. Satu hal yang didalami dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi, Pak. Oke, ini bagian dari proses fundamental market ya, Mas. Tapi masih dalam satu sisi itu kan. Belum detail-detailnya. Oke, mungkin ada lagi Mas yang perlu disampaikan? Ya, saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mengevaluasi sampai mana sih langkah-langkah marketing kita. Gitu. Ini penting poinnya ini. Ya, sampai mana sih langkah dan tahap. Selama ini mungkin ya saya sudah bisa mengakuisisi pasar dan banyak spending untuk itu, banyak iklan gitu. Daftar customer kita juga banyak. Gitu sudah banyak. Lalu kita sudah melakukan CRM untuk meretensi pasar gitu kan. Lalu kita sudah melakukan scale upping, tapi kenapa kok masih boncos gitu? Kok tambah turun misalnya gitu, nggak menggulung, nggak menciptakan snowball effect gitu. Maka perlu dikaji tuh dari awal lagi. Mungkin ada missing link di antara itu ya? Siklus ini. Ini perlu dievaluasi. Nah, saya nggak, mohon maaf tadi kalau menyinggung satu merek, satu produk hanya sebagai contoh, ya sejauh pandangan kita gitu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita sampaikan, Mas ya. Ya, baik. Ya, saya kira cukup, Mas. Ya, matur nuwun sangat. Ya, ini hal yang menarik ya. Monggo kalau teman-teman masih mau mendiskusikan, bisa nanti komen gitu kan. Subscribe gitu kan, like, komen itu nanti bisa kita diskusikan juga. Ya, oke. Terima kasih Mas Wicak ya kan, Yurif, apa yang kita sampaikan.
kepada sahabat Bisnis Nusantara. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.